Haleluya. Teologi Corpusculity menyatakan bahwa hanya Bapa saja pemilik segala kuasa dan kemuliaan. Oleh sebab itu, anak tunggal Bapa bisa dikosongkan, tetapi Bapa tentu saja tidak bisa dikosongkan. Dinyatakannya pula bahwa Kristus Yesus sebagai anak tunggal Bapa tidak setara dengan Bapa dalam hal keilahian maupun rupa Allah. Pernyataan ini terdapat dalam buku Tritunggal dari Pendeta Erastus Sabtono, halaman 221, 203, dan 198. Saya membacakan dari halaman 198. Anak tunggal Bapa bisa dikosongkan, tetapi Bapa tentu saja tidak bisa dikosongkan, sebab Dia adalah pemilik segala kuasa dan kemuliaan. Dari hal ini sudah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa anak tunggal Bapa tidak lebih besar dari Bapa. Itulah sebabnya dalam hierarki, anak tunggal Bapa lebih rendah atau bisa dikatakan tidak dapat dipadankan sama sekali. Teologi Corpusculity menyatakan pula bahwa Kristus Yesus sebagai anak tunggal Bapa tidak setara dengan Bapa dalam hal keilahian maupun rupa Allah. Dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, teologi Corpusculity memasukkan ajaran sesat yang membinasakan dan terkutuk di tengah-tengah umat Allah, bahkan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Saya membaca 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya akan membahas Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 11 supaya meluruskan ajaran yang sesat yang membinasakan perihal kesetaraan Kristus dengan Allah Bapa dalam hal keilahian maupun rupa Allah. Saya membaca Filipi 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 berbicara tentang Kristus yang merendahkan diri dengan rela hati 7 kali lipat. Saya akan membahas mulai dengan Filipi 2 ayat 5. Saya membaca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Frasa pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata pikiran yang berarti watak atau sikap yang ada pada Kristus Yesus yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu,
Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dengan sukarela guna penebusan umat manusia. Akan tetapi, teologi corpus delicti menyatakan bahwa Kristus dikosongkan, dilucuti, bahkan dibunuh oleh Bapa. Saya akan membacakan pernyataan ini dari buku Tritunggal, halaman 203. Dalam keberadaannya sebagai anak, Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapa di surga. Bapa yang memberi kemuliaan. Bapa juga bisa mengambil kemuliaan yang telah diberikan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa bukan milik Tuhan Yesus sendiri. Dengan keadaan ini, maka ada kemungkinan anak tunggal Bapa bisa dilucuti atau dikosongkan, kenosis. Dengan kalimat lain yang tidak enak didengar adalah dibunuh. Tetapi inilah faktanya. Sama seperti kalau manusia dihilangkan nyawanya, maka tinggal rohnya. Demikian pula, anak tunggal Bapa yang dibunuh dan yang tinggal adalah rohnya yang ditransplantasikan pada rahim Maria. Pernyataan seperti ini merupakan pengajaran sesat yang membinasakan. Filipi 2 ayat 7 bersaksi bahwa Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, bukan dikosongkan. Saya akan membahas ayat 6 tentang sikap yang ada pada Tuhan Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya sendiri dalam 7 langkah. 1. Bahwa tekad hati untuk merendahkan diri sendiri. Ayat 5. 2. Bahwa mengesampingkan rupa Allah. Ayat 6. 3. Bahwa mengosongkan dirinya sendiri. Ayat 7. 4. Bahwa mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7. 5. Bahwa menjadi sama dengan manusia. Ayat 7. 6. Bahwa merendahkan dirinya. Ayat 8. 7. Bahwa taat sampai mati. Ayat 8. Frasa yang walaupun dalam rupa Allah seharusnya dibaca yang walaupun ada dalam rupa Allah atau hidup dalam rupa Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal ada sebagai Allah dari segala kekekalan. Mika 5 ayat 1 dan 2 dan Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kata rupa Allah. Kata rupa dalam bahasa Yunani adalah morpho, yang berarti bentuk luar yang terlihat atau penampilan yang terlihat. Kata morpho ini hanya ada 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 7, dan Markus 16 ayat 12. Dalam rupa Allah, yaitu dengan bentuk Allah yang terlihat atau penampilan luar yang terlihat, Kristus Yesus telah menampakkan dirinya kepada semua penghuni di surga. Dengan rupa Allah ini, Kristus Yesus dari kekekalan telah mendapat pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa yang sama dengan Allah Bapa mendapatnya. Akan tetapi, Kristus tidak memikirkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Sebelum berinkarnasi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal setara dengan Bapa, baik dalam keilahian maupun dalam rupa Allah, yaitu penampilan luar tubuh rohnya yang terlihat oleh penghuni-penghuni di surga. Itulah sebabnya Kristus Yesus telah disembah
sebagaimana Bapa disembah. Namun, Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7. Saya membaca Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri dalam bahasa Inggris adalah kenosis. Apa yang Tuhan Yesus telah kenosis, mengosongkan dari dirinya sendiri? Kristus tidak pernah mengosongkan dari dirinya sendiri His divine nature, natur, atau sifat dasar ilahinya. Karena Kristus Yesus adalah Allah yang tidak hanya dari kekekalan, tetapi juga Allah yang bermanifestasi dalam daging selama hidupnya di bumi. 1 Timotius 3 ayat 16 dalam King James Version. Saya membaca 1 Timotius 3 ayat 16 dalam King James Version. God was manifest in the flesh. Allah telah menyatakan dirinya dalam daging. God was manifest in the flesh. Allah telah menyatakan dirinya dalam daging. Kalau demikian, apa yang Tuhan Yesus telah mengosongkan dari dirinya sendiri? 1. Bahwa kesetaraan dengan Allah. Yohanes 14 ayat 28 dan 1 Korintus 11 ayat 3. 2. Bahwa rupa Allah, yaitu tubuh roh Allah yang terlihat. Dalam tubuh roh Allah, Tuhan Yesus telah hidup dari kekekalan. Namun, Kristus telah meninggalkan tubuh roh Allah itu untuk mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 3. Bahwa tubuh roh yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 3. 4. Bahwa kemuliaan yang Kristus miliki bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Yohanes 17 ayat 5. 5. Bahwa otoritas di surga dan di bumi. Tetapi otoritas ini dikembalikan kepada Kristus setelah kebangkitannya. Matius 28 ayat 18. 6. Bahwa atribut ilahi dan kuasa yang Kristus miliki bersama Bapa sejak dari kekekalan. Kristus tidak memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat sampai dia mendapat Roh Kudus dalam kepenuhan. Yohanes pasal 2 ayat 11, pasal 3 ayat 34. Jadi, apa yang Tuhan Yesus berbuat dan berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa melalui urapan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berfirman bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 8 ayat 28b. Sekarang dengan ayat 8 saya membacakannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Kristus telah merendahkan dirinya sendiri dari rupa Allah ke rupa hamba, dari manusia yang tak berdosa ke manusia yang digantung pada kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Ayat 9 sampai dengan ayat 11 berbicara tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan 7 kali lipat. Saya akan membaca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Kristus merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, Allah Bapa sangat meninggikan dia dan menempatkan Kristus
di sebelah kanan Allah. Efesus 1 ayat 20 dan ayat 21. Frasa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini adalah Tuhan. Dan kata Tuhan mengandung arti keilahian yang sama dengan keilahian Bapa. Sedangkan nama Yesus telah diberikan kepada Kristus ketika dia disunat. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 21. Saya membaca Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi nama Yesus adalah nama anak Allah di bumi. Sebagai Allah, dia tidak disebut Yesus atau Kristus. Yesus adalah bentuk Yunani dari bahasa Ibrani Yehoshua yang berarti juru selamat atau Allah yang adalah keselamatan. Ada yang berkata bahwa nama Bapa adalah Yesus, nama anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Saya menyatakan bahwa paham ini salah. Yang benar adalah nama Bapa, Papa, the Father. Nama anak, anak, the Son. Dan nama Roh Kudus, the Holy Spirit. Dan ada lagi paham yang salah dalam formula baptisan. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yang benar adalah baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi, kita dibaptis oleh otoritas Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita dibaptis bukan oleh nama atau otoritas anak saja. Akan tetapi, bila nama Yesus mau disebut dalam formula baptisan, dapat diucapkan bahwa baptis dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya akan tetap membahas tentang nama Yesus dalam ayat 10. Saya membaca ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berasa supaya dalam nama Yesus. Dalam Authorized Version adalah that at the name of Jesus. Pada nama Yesus. Jadi, ayat 9 dan ayat 10 bisa dibaca demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya pada nama Yesus atau dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lalu ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teologi Corpuscularity mengajar arti Tuhan sebagai yang menerima kuasa. Oleh karena itu, Yesus disebut Tuhan, tetapi Bapa tidak boleh disebut Tuhan, karena Bapa yang memiliki kuasa tidak menerimanya. Dan Bapa disebut Hotheos Allah, dan Yesus disebut hanya yang bersifat ilahi. Ajaran ini adalah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Yang benar adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana Bapa adalah Tuhan. Yesus adalah Hotheos Allah, sebagaimana Bapa adalah Hotheos Allah. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan, sebagaimana Bapa adalah Tuhan. Yesus adalah Hotheos Allah, sebagaimana Bapa adalah
Hotheos Allah. Allah Bapa, kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang ada dalam rupa Allah dan menerima hormat dan kuasa dan pujian dan kemuliaan yang sama dengan Bapa menerima. Bapa, kami mengerti bahwa rupa Allah yang dimiliki Tuhan Yesus adalah bentuk luar dari tubuh roh Allah yang terlihat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sebagai Allah menerima pujian yang sama, kehormatan yang sama, kemuliaan yang sama dengan Bapa. Namun, demi kepentingan umat manusia, Tuhan Yesus telah menanggalkan rupa Allah dan kesetaraan dengan Allah untuk menerima rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapa, kami mengucap syukur karena sekarang kami memahami apa yang Tuhan Yesus telah mengosongkan dan apa yang Tuhan Yesus tidak mengosongkan dari dirinya sendiri ketika dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah mengosongkan dari dirinya sendiri the nature of God, yaitu sifat Allah. Oleh karena itu, walaupun Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus tetap adalah Allah. Bapak, di Indonesia sedang terjadi penyesatan yang luar biasa. Ada pengajaran bahwa Yesus dikosongkan, dilucuti, dibunuh. Dan dengan paham ini menyangkal kesetaraan Yesus dengan Allah, bahkan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka. Bapa, kami berpegang teguh bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa dalam hal keilahian maupun dalam rupa Allah. Sesungguhnya, Yesus setara dengan Allah Bapa dalam hal keilahian maupun dalam rupa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membawa sebuah lagu pujian. It's a lovely, lovely name, the name of Jesus. It's a lovely, lovely name from heaven above. Filling the clouds of doubt and fear, filling the sad and heart with cheer. It's a lovely, lovely name, the name I love. It's a lovely, lovely name, the name of Jesus. It's a lovely, lovely name from heaven above. Falling the clouds of doubt and fear, filling the sad and heart with cheer. It's your lovely, lovely name, the name I love. It's your lovely, lovely name, the name of Jesus. It's your lovely, lovely name from heaven above. Falling the clouds of doubt and fear, filling the sad and heart with cheer. It's your lovely, lovely name, the name I love. It's your lovely, lovely name, the name I love. It's your lovely, lovely name, the name I love.